Apa yang saya mau ngomong sudah Bapak Bupati ngomong. Jadi apa lagi yang saya ngomong? Jadi saya agak ngomong, tapi saya baca pantunnya. Karena Bapak Bupati tadi banyak pantun, saya baca satu saja. Cantik selendang putri Melayu, menata bunga di atas nampak. Aceh Temiang pemimpin baru. InsyaAllah InsyaAllah jaya di masa hadapan. Asib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji serta syukur serahkan kepada kehendak ilahi, karena pada malam yang berbahagia ini mengukir satu sejarah 2025 ini, yaitu acara pelantikan hasil Pilkada Damai 2024 yang lalu, hingga terjadilah Bapak Fahmi dan Pak Ismail menjadi pimpinan di Temiang. Satu proses yang cukup panjang. Baru kita dengar tahun ini Bapak Fahmi melawan kotak kosong. Takut semua. Wajar didukung oleh Pak Kapolda. Cuma dua kabupaten, yaitu Aceh Utara dan Aceh Temiang. Mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan tadi, seperti Pak Bupati bilang tadi, semuanya kita ingin sejahterakan, semuanya kita ingin baik-baik, nyaman, damai. Terutama sekali di bidang ekonomi. Selawat dan salam tidak lupa kita sajikan kepada pangkuan alam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati Bapak Kapolda Aceh, Pak Kartiko. Yang kita hormati Bapak Irdam Ikadar Muda yang mewakili. Tuhan mewakili, Bapak langsung ya. Yang kita hormati Bapak Menteri Perdagangan Pak Agus Purmanto. Yang kita hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Temiang yang baru dilantik beserta Ibu, anggota DPR Aceh, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Aceh Temiang, dan para unsur Forkopimda Aceh Temiang, yaitu Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Ketua
Mahkamah Syariah, Kejati Aceh, Kejati Temiang, Kejari Temiang, Dalanut, Dalanang, Temiang, Bapak PLT, Sekretari Daerah Aceh beserta rombongan, PJ Bupati Aceh Temiang beserta Ibu, para Kepala SKPA, pendamping, para tokoh adat, alim ulama, dan tokoh masyarakat, Abu, Tunku, Abi, Walid, pimpinan dayah, pimpinan pesantren yang berhadir, juga yang dihormati kepada Bapak Mukim, Reja-reja se-Aceh Temiang yang berhadir, yang kita hormati Ketua KPA dan semua jajaran, juga kita hormati sahabat Bapak T. Irsyadi, para pimpinan partai politik nasional dan lokal, para perguruan tinggi, para ketua KIP, Panwasli dan Panwaslu Kabupaten Aceh Temiang, para kepala SKPK Aceh Temiang, perwakilan organisasi kepemudaan, media, kalangan dunia pers dan dunia usaha, pimpinan perbankan dan lembaga keuangan, para undangan hadirin dan hadirat sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Yang terakhir, kepada para ibu-ibu yang berhadir, ceria-ceria sekali ibu-ibu Temiang, dan cantik-cantik. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Temiang yang baru dilantik untuk masa jabatan 2025-2030. Amanah ini adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dengan baik. Semoga saudara sekalian dapat menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengemban tugas selama 5 tahun ke depan. Bapak Bupati yang Wakil Bupati yang kami hormati, sesuai dengan cita-cita kita, harapan kita, Aceh Temiang ke depan lebih maju, kita harapkan. Saya yakin dan percaya kali inilah kita akan memajukan Aceh dan Aceh Temiang. Karena seperti Bapak Bupati bilang tadi, kita banyak sumber ke depan. Bapak Bupati dan juga Pak Kapolda mohon dukungan. Ada pengusaha-pengusaha yang ingin mengambil minyak lagi. Seperti mana saya waktu kampanye di IPAT ya, Tangalun apa? Ya? Di mana? Ya.
Saya pernah katakan, mohon Pak Kapolda dukungan, Pak Dandim, Pak Bupati, kita akan ukur semua kebun di Aceh. Hasilnya kita akan, yang selebihnya akan kita serahkan kepada masyarakat. Dan setiap kebun harus menyediakan plasma sebanyak 20%. Sesuai dengan PP pemerintahan kita. Tapi ada satu hal lagi yang membuat Aceh Timur lebih maju dan berjaya, yaitu selepas pemilihan suara dinyatakan kita menang dan pengukuhan KIP, saya diundang negeri sahabat kita, yaitu ke Penang. Intinya, mereka ingin bekerja sama dengan kita, yaitu mereka ingin mengambil air bersih di tempat kita. Dengan catatan mereka membuat bendungan dan akan membawa air melalui laut ke Pulau Penang. Air bersih. InsyaAllah kita doakan bersama supaya hal ini terjadi dan komit. Kemudian mereka bertanya, nanti Bapak Mualim juga dipanggil saya. Bapak Mualim, berapa tahun kira-kira kita kontrak? Ya terserah sama Encik, berapa tahun mau? 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, silakan. Karena kita jual air di tempat kita sama juga dengan kita jual angin. Ini satu PAD Aceh Timur nanti yang bermanfaat dan berkesinambungan. InsyaAllah. Jarak Aceh Timur dengan Penang 250 km. Sudah sampai ke dia orang. Makna kita boleh kerjasama antara Penang dengan Provinsi Aceh. Karena mereka bermasalah. Mereka ambil air di Kedah. Sekarang mereka ingin menaikkan harga air. Tapi orang Penang enggak mau. Karena air di situ ada mengandung sejenis tidak bagus, sejenis batu yang berbahaya. Dah masuk Penang, kita masuk semenanjung Malaysia. Dia uji PAD-nya mentang, Pulau I ya. Terus di belakang itu mungkin kita akan jual juga listrik kepada mereka. Yang hasilnya dari air juga, PLTA. Kita akan cari investor yang mau membuat tenaga listrik. Semoga kasihan lah orang Aceh Timur, orang Aceh lebih kaya kita nanti. Kalau begitu, InsyaAllah ini jodoh dengan mereka. Ini aset yang sepanjang zaman. Sampai negeri kiamat nanti. Mudah-mudahan. Kemudian Pak Kapolda
kami sudah merancang dan juga dengan orang-orangnya, yang pakar-pakar yang ingin mengukur nanti kebun-kebun pengusaha yang ada di seluruh Aceh. Mohon dukungan, karena kita tidak mau jadi penonton di kampung sendiri. Jadi inilah kesempatan, dan banyak saya rasa. Sudah banyak tawar-tawar, sudah banyak mendekati saya. Saya nggak mau. Apa saja kita buat sesuai dengan itu kemarin kita kampanye sama Pak Upati, kita akan buat. Mohon dukungan juga di Pak Upati nanti, juga Ketua DPR. Saudara-saudara sekalian, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat harus dijawab dengan kerja nyata Bapak Upati dan Wakil Upati, dan program-program pembangunan untuk kepentingan rakyat. Di samping itu, saya ini saat ini saudara telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati bagi seluruh masyarakat Aceh Temiang, bukan hanya bagi pendukung tertentu, maka tidak ada pendukung ini dan pendukung itu. Karena itu saya perlu menyampaikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, jagalah keharmonisan hubungan eksekutif, legislatif, dan juga Forkapinda Aceh Temiang. Karena dengan keharmonian kita dapat membangun Aceh Temiang yang lebih baik. Saya juga di mana-mana saya katakan itu. Karena kita lihat antara Bupati dan DPR dan Wakil dan Forkapinda tidak serasi, tidak sehaluan. Satu ke gunung, satu ke sungai, satu ke laut. Jadi kapan boleh maju kita kalau begitu? Bapak Bupati bawa meter ukur, Bapak DPR bawa palu 5 kilo. Jadi inilah masalah kita, saya lihat di mana-mana di seluruh Indonesia. Tidak kecocokan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kebersamaan hanya untuk rakyat. Sesuai dengan sumpah pelantikan kita. Mensejahterakan rakyat. Memakmurkan rakyat. Bukan menyusahkan rakyat. Maka saya katakan kemarin waktu saya perhatikan, saya basmi barcode di SPBU tidak ada lagi. Ini satu penyiksaan kepada rakyat. Bapak Polda, saya orang lapangan. Kadang-kadang tengah malam kami ke Medan, pulang ke Lutmoe dan ke Banda Aceh. Satu hari saya lihat ada seorang, boleh dikatakan petani kecil. Mereka kehabisan minyak kira-kira 1-2 km dengan pam bensin. Mereka dorong sampai ke pam bensin. Sampai ke pam bensin, beliau tidak ada barcode. Cobalah kita bayangkan dengan hati nurani, dengan kepala yang waras. Apa terjadi? Kebetulan saya di situ. Ya agak apa-apa Pak. Jangan nangis saya bilang. Ini ada uang 100, Bapak isi deklek di solar yang non subsidi. Isi dia. Kemudian di beberapa tempat terjadi pertengkaran. Tidak ada barcode.
polisi juga TNI bertengkar dengan pengusaha galon, dengan orang di SPBU. Sampai ke mahkamah, sampai sekarang. Coba kita lihat. Dan presiden yang kemarin terpilih Pak Prabowo ingin mensejahterakan rakyat. Gizi yang bagus, dengan sekarang makanan gratis, sandang pangan sekolah, dia kasih. Saya rasa kita sebagai perpanjangan tangan pusat, apa salahnya kita mengikuti beliau. InsyaAllah. Apalagi Pak Fahmi rekomendasi Gerindra. Kebanyakan ada bupati dan gubernur, beliau ada kalau nggak salah ada 18 daripada Gerindra. Jadi mudah-mudahan kita akan support beliau untuk masa hadapan. Demikian juga dalam pembinaan ASN agar mengedepankan profesional dan kapasitas serta mengubah mindset dari dilayani menjadi melayani. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Aceh Timur agar selalu berkomunikasi dengan pemerintah Aceh. Yang nak komunikasi, saya enggak kasih uang nanti Pak Fahmi. Selaku Gubernur Aceh melalui dan juga mendukung pemerintah Aceh Temiang untuk kesejahteraan. Saya masa kampanye saya katakan Bapak sama Pak Fahmi, jika kita menang, dan alhamdulillah sudah menang, tidak ada perantara antara gubernur dan Pak Fahmi. Saya kira hanam tu mengjak urut, jak malam, rok likut. Masuk dari belakang Pak Fahmi. Begitulah kira-kira. Sebagaimana pengharapan beliau diprioritaskan. Dan insya-Allah. Kemudian lagi di Temiang masalah banjir. Mungkin kita lihat nanti ada mekanismenya, tidak banjir lagi, mungkin kita buat anak sungai supaya jangan satu arah. Itu salah satu teknik, saya sudah tanyakan sama-sama orang pengairan untuk kita mengendalikan banjir. Mudah-mudahan. Yang ketiga, para Pak Upati dan Wakil Upati libatkan para akademisi dalam setiap rancangan pembangunan Kabupaten Aceh Temiang. Karena akademisi, pakar-pakar, minimal pakar konsep. Yang keempat, beri ruang bagi pengusaha agar program pembangunan dapat menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, jaga dukungan dari masyarakat agar setiap program pembangunan yang dijalankan akan mendapat tempat di hati masyarakat Aceh Temiang. Keenam, ini doa para ulama
di Kabupaten Aceh Temiang agar seluruh program pembangunan Aceh selalu mendapat ridha Allah. Sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang diberi contoh kepada kita semua. Jika kita mensyukuri pemberian Allah, dan akan menambah. Sebaliknya, jika kita kufur, tunggulah azab beliau kepada hambanya. Ini satu pengajaran, satu kenyataan kepada kita semua. Coba kita lihat, mungkin ya dia bukan orang Islam, jadi susah ini percaya benda itu. Apa yang terjadi beberapa hari, beberapa minggu kebelakangan ini, Amerika Serikat, Los Angeles, ini azab yang datang. Dan tempat itu kita tahu tempat LGBT, abu-abu, tempat orang-orang Hollywood. Jadi sama kita enggak asing lagi itu. Bagi mereka mungkin asing, karena kita masa Nabi Muhammad dulu ada orang tentera gajah mau hancurkan Ka'bah. Sebelum berapa tahun? 100 tahun, berapa tahun? Jadi Allah turunkan tentera ababil, mereka buat batu dan dilempar kepada tentera gajah hingga jadi abu. Kemarin kita lihat di Amerika burung ababil yang bawa bola api. Jadi kita tidak mustahil itu. Tidak berpikir kenapa itu terjadi. Mereka sampai sekarang masih terjadi, masih bertanya. Inilah dalam surah Al-Baqarah nyatakan begitu. Tapi insya-Allah kita selaku umat Islam juga negeri syariat, kita sudah tidak was-was lagi apa yang Allah kehendaki. Allah boleh menghidupkan orang mati, boleh matikan orang hidup. Bapak Ibu sekalian, ini satu pengajaran kepada kita, beri contoh kepada kita. Kita sudah ditentukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alaihim tayran ababil. Inilah. Jadi sebagai pedoman, sebagai kita renungkan apa yang terjadi ke depan kita tidak tahu. Karena 4 rahasia itu di tangan Allah, kita tidak tahu hambanya. Pertemuan, jodoh, rezeki, maut, tidak akan siapa tahu. Kemudian abu-abu di hidungku, para ulama, Bapak sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Dan juga yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada Pak Bupati, Wakil Bupati yang perlu dilantik. Semoga Allah SWT meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.